Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsawati Abu Bakar. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia semester 5. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait dengan materi yang akan saya paparkan, yaitu tentang teks laporan percobaan. Di sini kita akan memahami pengertian dari teks laporan percobaan, ciri-ciri, tujuan, serta langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini sangat penting harus kita pahami, karena dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita akan menemukan yang namanya kegiatan-kegiatan percobaan. Nah, langsung saja kita membahas apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang menjelaskan hasil percobaan yang telah dilakukan seorang peneliti. Nah, seorang peneliti ini bisa disebutkan sebagai seorang individu ataupun secara kelompok. Tujuan dari teks laporan percobaan ini adalah untuk memberikan sebuah informasi dari hasil percobaan yang telah dilakukan seorang peneliti. Itu yang dimaksud dari teks laporan percobaan dan tujuannya. Nah, kita langsung masuk pada ciri-ciri teks laporan percobaan. Dalam ciri-ciri teks laporan percobaan ini ada 3. Yang pertama adalah fakta, yang kedua lengkap, ciri yang ketiga adalah objektif. Ciri yang pertama fakta. Apa maksudnya? Fakta itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Jadi, hasil percobaan yang telah kita lakukan itu harus disampaikan secara fakta atau pasti. Nah, ciri dari fakta yang kedua adalah dapat dibuktikan. Hasil yang kita dapatkan itu harus disampaikan secara pasti dan dapat dibuktikan. Nah, ciri yang kedua adalah lengkap. Mengapa informasi harus disampaikan secara lengkap? Supaya orang bisa memahami. Jika kita menyampaikan informasi secara lengkap, orang bisa mengetahui secara utuh apa-apa hasil dan data yang kita peroleh. Nah, itu ciri yang kedua. Yang ketiga adalah objektif. Apa objektif? Yaitu disampaikan secara apa adanya. Nah, kalian teman-teman pasti pernah melakukan yang namanya kegiatan percobaan kan? Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, tentunya kalian pasti memiliki yang namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis ini adalah anggapan dasar atau yang sering kita sebut adalah dugaan awal. Contohnya kalian ingin melakukan kegiatan percobaan, ingin menguji jajanan saus yang ada pada sekolah. Kalian memiliki dugaan awal bahwa jajanan saus yang ada di sekolah itu semuanya memiliki zat pewarna yang berbahaya. Tetapi ketika setelah melakukan percobaan, ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan anggapan kita. Nah, dari hasil itu kita harus sampaikan dengan apa adanya. Itu ciri-cirinya. Terus, dalam teks laporan percobaan tentunya ada yang namanya langkah-langkah. Dalam teks laporan percobaan ada strukturnya. Yang pertama harus ada judul. Kita harus menentukan judul dalam membuat praktikum atau penelitian. Yang kedua, tujuan. Kita harus menjelaskan tujuan dari untuk melakukan penelitian atau praktikum yang kita lakukan. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Kita harus menjelaskan atau memaparkan alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ataupun praktikum, ya. Yang keempat adalah langkah awal sampai akhir. Di sini kita harus menampilkan langkah-langkah atau prosedur kerja dari awal sampai akhir, supaya pastinya langkah-langkah itu harus secara sistematis supaya orang bisa memahami apa yang kita sampaikan.
Yang kelima adalah hasil percobaan. Kita harus menjelaskan hasil dari percobaan yang kita lakukan. Apakah hasil itu berhasil ataukah belum berhasil? Nah, yang keenam adalah kesimpulan. Kita harus menyimpulkan dari hasil penelitian kita. Oke. Dari materi ini, maka akan saya memberikan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa teks laporan itu merupakan sebuah teks yang menjelaskan hasil percobaan yang telah dilakukan seorang peneliti, ya, baik itu secara individu ataupun kelompok. Dalam teks laporan percobaan itu ada namanya ciri-ciri. Yang pertama fakta, lengkap, dan objektif. Terus dalam langkah-langkah proses pembuatan teks laporan ada judul, tujuan, alat dan bahan, terus langkah-langkah awal sampai akhir. Yang kelima hasil dari percobaan kita, dan keenam kesimpulan. Sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.